luwek dengan jadi sarjana. Lagu den tahu jadi imam. Tentu den bahani jadi imam. Ada dengan sarjana kuliah tuh oleh luar daerah, oleh tersuruh jadi imam. Nggih. Oleh tersuruh jadi imam. Kuliah ayuhal kafirun den tutuk-tutuk isi. Nggih. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum dena tutu ampun nyurak makmum lakum mudi lakum dinukum waladdallin. Karena petehalin tutu sarjana lalu jadi imam den tahu den bani sengan den wah ya ampun kana mano. Jangan banggakan ijazah kertas mengkilat, tapi berusaha agar kamu mendapat ijazah termulia, ijazah masyarakat. Berat ndek neselapu dengan mau ijazah masyarakat niki berat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil karim habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, segenap para muhibbin yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barakah. Semoga kita tidak keluar dari majelis yang mulia ini sebelum dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, dan semoga kita tidak beranjak dari majelis yang suci ini sebelum hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana zambana ya wasi'al karami waghfir lana ya wasi'al karam wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi likulli
أهوال المقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا يا واسع الكرم آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستغفر باللسان المصر على الذنوب كالمستهزئ بربه. Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustaghfirum bil lisani al-masirrun 'ala az-zunub kal mustahzi'im bi rabbih. Baginda Nabi bersabda, adapun bagi orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang mohon ampun kepada Allah bil lisan, dengan lisannya, dengan ucapannya dia minta ampun kepada Allah, akan tetapi al-masirrun 'ala zunub, akan tetapi masih mereka senang berbuat dosa. Mereka istighfar tetap, mohon ampun tetap, tapi berbuat dosa masih tetap mereka lakukan. Itu kata Nabi, kal mustahzi'im bi rabbih, itu sama dengan mereka mengolok-olok Tuhannya sendiri. Na'udzubillah. Seorang hamba yang telah mohon ampun kepada Allah, ngaku dirinya berdosa, dia beristighfar tiap waktu, tiap saat, tapi masih dia senang berbuat dosa, bahkan masih belum mau meninggalkan perbuatan dosa itu, kata Nabi, itu sama dengan mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan manusia yang diolok, tapi Allah. Bahkan Allah tahu sesungguhnya bagaimana kadar keimanan tiang pelungguh kepadanya. Tapi begitulah Allah menghargai hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memanggil tiang pelungguh, tetap memanggil kita meskipun kita orang banyak dosa, meskipun tiang pelungguh orang yang banyak khilaf dalam hidup kita. Amal ibadah kita belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kebaikan kita, Bapak Ibu. Masih tetap Allah panggil kita,
ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Duhai hambaku, kata Allah, terutama hambaku yang banyak menzolimi diri mereka sendiri, Allah Ta'ala tidak pernah memanggil kita wahai hamba yang banyak dosanya, wahai hamba yang banyak salahnya, tidak. Karena Allah menjaga perasaan kita sebagai hamba. Tapi apa kata Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang banyak menganiaya diri mereka sendiri. Padahal kalau bahasa kita, apa sih salahnya Allah panggil kita dengan hamba yang banyak dosa? Tidak ada yang marah kalau Allah memanggil kita. Tapi Allah masih menghargai kebaikan kita, meskipun sedikit kebaikan yang pernah kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau di hadapan Allah, sekian banyak dosa yang pernah kita lakukan, bahkan penuh langit dan bumi dengan dosa yang telah kita perbuat, hanya dengan satu kali bertaubat kepada Allah, dosa itu terhapus hanya dengan satu kali bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Lagu lamun manusia lain, sekian ribu kebaikan yang kita punya hilang hanya dengan satu kesalahan yang kita perbuat. Ini lamun manusia nggih. 1000 bagus dengan lagu hilang si 1000 niki gara-gara arak sekali ndak saling sapa. Betul? Berapa banyak kita punya guru, lagu bani tanda aku guru yang tempat kita mendapatkan ilmu. Bani kita tidak mengakui guru dengan asbab mereka kita mendapatkan keberkahan. Nauzubillah. Hanya apa? Hanya sekadar beda pendapat sekali saja, ini temerikan cebatur seumur hidup. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala andaikan penuh langit dan bumi dengan dosa-dosa kita, lagu sekali pelungguh sami bertaubat kepada Allah, hilang dosa yang penuh langit dan bumi itu hanya dengan satu kali mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni wa wafiqni amalan hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata, jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya, astaghfirullah astaghfirullah Rabbi zidni
ووافقني barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfir Rabbal minal khotaya Rabbi zid ilman nafi'a wa wafiq amalan maqbula. Ya Allah, jadikan kita tidak tahu, karena dari sekian banyak kita punya badan ini, kata Nabi, ada 200 pintu iblis dalam diri kita, sebagai cara iblis ini untuk menggoda keimanan tiang pelunggu. Bayangkan, sementara kita punya badan sedikit, kita punya badan kecil begini, tapi 200 pintu iblis dalam menggoda tiang pelunggu sebagai orang-orang yang beriman. Kita sholat digoda, kita sedekah digoda, kita punya harta digoda, bahkan kita baca Quran pun tidak luput dari godaan iblis. Makanya kata Nabi, idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka jangan kalian lupa untuk berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Orang yang baca Quran saja tidak lepas dari godaan iblis, apalagi orang yang jauh dari Al-Quran. Nah, itu maknanya. Allahu Akbar. Makanya waqala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Abu Lais As-Samarkandi, beliau berkata, az-dzambu ala wajhaini, dosa niki ada dua wajah. Ada dua wajah dosa ini. Mana kata beliau? Yang pertama, zambun fima bainaka wa bainallahi ta'ala. Yang pertama, ada dosa yang engkau lakukan yang berhubungan di antara engkau dengan Allah. Dosa antara kita dengan Allah, dengan Tuhan kita. Wa zambun fima bainaka wa bainal ibad. Dan yang kedua wajah dosa itu, kata Imam Abu Lais As-Samarkandi, ada wajah dosa di antara dosa yang engkau lakukan antara engkau dengan orang lain. Pertama, dosa antara kita dengan Allah. Kedua, dosa antara kita dengan sesama manusia. Wa amma adz-dzambu alladzi bainaka wa bainallahi ta'ala fataubatuhu wal istighfarum bil lisan wan nadamun bil qalbi wal idmar alla ta'udu fa inna fi'lu dzalik la yabrah min makani hatta yaghfirallahu lah illa ayyutraku syai'an minal fara'id. Disebutkan, adapun dosa yang berkaitan antara diri kita dengan Allah, fataubatuhul istighfar bil lisan, cara kita menghilangkan dia adalah dengan bertaubat kepada Allah. Taubat kepada Allah.
Wal istighfar, banyak mohon ampun, baca istighfar. Kalau istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, itu istighfar sekaligus taubat. Jadi Rasulullah baca istighfar ini di waktu pagi 100 kali, di waktu petang 100 kali. Paginya kapan? Ba'da subuh sampai terbit matahari. Petangnya kapan dibaca? Mulai dari terbenam matahari hingga masuknya waktu isya. Nah ya tuh terbaca nih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Coba, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi tenang kita kalau sudah baca istighfar ini. Apa maknanya? Kenapa dibaca di waktu pagi? Mungkin pada malam harinya kita ada dosa kepada Allah, maka pagi harinya kita mohon untuk diampunkan dosa di malam hari. Kenapa dibaca di waktu petang? Mungkin waktu pagi harinya sampai sore hari kita ada dosa kepada Allah, maka diampun dosa-dosa kita pada hari itu oleh Allah hingga kita baca istighfar ini di waktu petang. Makanya waktu pagi 100, waktu petang 100. Mudah-mudahan istiqomah dengan niki, amin. Dengan istighfar, taubat istighfar bil lisan, dibaca dengan lisan, wan nadamu bil qalbi. Kemudian ada penyesalan dalam hati kita. Tidak cukup dengan istighfar itu, harus tetu-tetu tentang nyesal di Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bapak ibu papah nyengken, ya Allah, berada pada titik terendah, di situ kita ingat kita berdosa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi dikala kita berada pada puncak popularitas, banyak kita lupa dengan Allah, banyak kita lupa. Makanya bapak ibu, ujian, masalah, problem dalam hidup, musibah, itu tanda Allah cinta sama kita. Kenapa? Allah ingin untuk kita mendekat kepadanya. Allah ingin untuk kita dekat kepadanya. Allah ingin untuk kita curhat dengannya. Allah ingin untuk kita lebih memperhatikan dirinya. Kenapa? Karena di waktu kita berada pada puncak kebaikan, berada pada puncak popularitas, berada pada puncak kekayaan, berada pada puncak kemewahan, banyak kita lupa. Bahkan mohon maaf, solat pun bapak nak arak waktu untuk solat. Hanya sebab ada aman dulu, ini selesai yang laporan dulu. Solat dulu, ayalah solat. Masih nih laporan keuangan dek man dulu, SPJ dek man dulu. Ya Allah, kita tinggalin Allah, kita tinggalin Allah. Padahal apa kata Allah? Hayya 'alas salah. Ayo solat kata Allah, ayo solat. Tidak cukup dengan hayya 'alas salah, tapi apa lanjutannya? Hayya 'alal falah. Setelah kamu solat kata Allah, aku berikan kepada kalian kemenangan, aku berikan bagi kalian kebahagiaan, aku berikan bagi kalian harta sesuai dengan apa pekerjaanmu, aku kasih kata Allah. Lagu ita mohon maaf, pedagang jarin repot telat sembahyang gara-gara berdagang. Araan dek, hei dagang empat. Ya Allah, pelagi munwah datang barang, ya Allah. Coba, apa pekerjaan kita itu yang melalaikan kita dari mengingat Allah? Pegawai kantor jarin repot isi laporan, repot isi pihak SPJ, bareh mau disembayang.
Allahu Akbar. Padahal ini dosa-dosa kita sama Allah, menyesali. Jadi Bapak Ibu, rahasianya sederhana. Lihat orang-orang yang sukses. Lihat orang-orang yang sukses. Mereka sukses bukan karena ingin sukses, tapi mereka belajar menjadi manusia yang bernilai dalam hidupnya. Semua orang ingin sukses, tapi lebih daripada sukses adalah menjadi manusia yang punya harga dalam hidup kita. Contoh, andai kan lamun niki kepeng 300.000, nggih, sering yang sampaikan, kita lipat niki kepeng niki Bu 300.000. Tiang beng pelungguh yang ke menikar ke kocet milih diterima kepengan milih diterima nggih, karena kepeng. Lamun tiang remes meni jangka wah macem ruan wah. Tiang beng pelungguh milih diterima nggih. Lamun mangkin kepeng 300.000 tiang buang jok bak sampah mbaida tonde. Ya Allah, kepengan jama ibu-ibu. Angkat demele bait karena kepeng. Kepeng niki di mana posisi mahalnya, nilainya apa kertasnya? Lamun kertas pada kancati suniki, tapi karena uang itu bernilai, timak nelusuh tetap terbaik. Kenapa? Yang mahal itu bukan kertasnya, tapi nilainya. Maka kita jadi manusia, letak kemuliaan manusia itu nilai kita sebagai seorang hamba di mata Allah. Jangan jadi orang yang sukses tapi tidak bernilai di mata orang lain. Orang yang bernilai dimanapun mereka berada, dia yang dicari. Kenapa? Ada nilai pada dirinya. Kalau tiang pelungguh jadi orang kaya, iya kita kaya, tapi belum tentu bernilai pada diri masyarakat kita. Angkakan ia bahasan Maulana Syekh lain. Kalau sudah mendapat ijazah ma'had, jangan banggakan ijazah kertas mengkilat. Berusaha lagi agar engkau mendapat ijazah termulia, ijazah masyarakat. Berusaha lagi agar engkau mendapat ijazah termulia, ijazah masyarakat. Lamun ijazah kertas, ijazah niki bahkan dengan sindikna sekolah beduin ijazah hendak nggih, ada dengan di sekolah bedu ijazah ada makin apa milik dah ibu dan beli sarjana bau, beli gelar S2 bau, beli gelar doktor bau, karena yang dicari ijazah. Tapi kata Maulana Syekh, jangan banggakan ijazah kertas mengkilat. Berusaha lagi agar engkau mendapat ijazah termulia, ijazah masyarakat. Nah, iya berat no. Luwe dengan jari sarjana. Lagundin tahu jari imam. Tentu. Den bani jari imam. Ada dengan sarjana kuliah tuh oleh luar daerah, oleh tersuruh jadi imam, nggih, oleh tersuruh jadi imam. Kuliah ayuhal kafirun dan duduk isi, nggih. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum. Dena tutu
ampun nyurak makmum lakum mudi lakum dinukum waladdallin. Kana petehalin tutu sarjana lalu jari imam den tahu den bani sengan den wah ya ampun kana mano. Jangan banggakan ijazah kertas mengkilat, tapi berusaha agar kamu mendapat ijazah termulia, ijazah masyarakat. Berat. Ndek neselapu dengan mau ijazah masyarakat niki. Berat. Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dituntut untuk jadi hamba yang bernilai tinggi, bukan jadi hamba yang punya kesuksesan tinggi tapi nilai tidak ada di mata Allah. Jadi uang itu yang berharga apanya? Kertasnya apa nilainya? Nilainya. Maka kalau ingin jadi hamba bernilai kepada Allah, maka banyak mohon ampun kepada Allah meskipun kita tidak ada salah. Lagu arak kira-kira kita tidak ada yang salah. Andai arak nggih. Nah, jadi kembali, kalau orang yang salahnya sama Allah, fataubatuhu mereka taubat, wal istighfar mohon ampun bil lisan, wan nadamu bil qalb. Ada penyesalan dalam hatinya, wal idmaru alla ta'ud, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, diampuni oleh Allah. Nasi muda na Allah Ta'ala ibu. Ya Allah, lagu namun dengan nina mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Betul tidak ibu? Ngaku na bapak no. Misal makin narak masalah tadi. Adik aku maaf, ngaku aku salah wah adik. Oke. Maafang wah. Meriap lema arak masalah pasti iya wah no ucek-ucek malik kan tentu ya Pak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kalau sudah memaafkan hambanya, Allah bersihkan hati hambanya. Tapi yang terberat itu yang kedua. Mana yang kedua? Yaitu wa amma dzambul ladzi bainaka wa bainal ibad. Adapun bagi orang yang punya wajah kedua, dosa yang berkaitan antara engkau dengan orang lain, menyangkut hak orang lain. Fama lam turdihim la tanfa'ka taubata hatta yuhalliluka. Allahu akbar. Disebutkan fama lam turdihim, sebelum mereka meridhoi apa yang kamu lakukan, meskipun kamu sudah istighfar, kamu sudah bertaubat, macam-macam mentanda nyesal long katemuni, iya, tapi fala turdihim, jikalau mereka tidak ridho, la tanfa'kat taubah, ndarak kena nda taubat ya Allah Ta'ala. Maka tidak ada artinya taubat itu hatta yuhalliluka, hingga orang itu menghalalkan atas apa yang telah kalian perbuat kepadanya. Allah, berat Bapak ndih. Contoh nih, ita wah fitnah batur. Nah, nauzubillah, lagu sekedar contoh. Misal tiang memfitnah jok dengan ini orang, satu orang saya ceritakan, kemudian ini orang bercerita kepada 10 orang. Kemudian si 10 dengan niki Bapak Ibu, yang 10 orang ini, yang 10 orang ini menceritakan lagi aib yang saya ceritakan pertama, larilah ke 100 orang yang tahu. Bagaimanapun tiang pertama niki sudah bertaubat kepada Allah, mohon ampun, ngendeng kehalalan, mu sementara Bapak Ibu si 100 dengan niki masih ndek mantobat li Allah Ta'ala, belum diterima saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat nggih? Berat.
Bahkan ada seorang ulama yang saat itu didatangi oleh pembencinya. Terdatengin isi pembencinya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullah. Syekh, mohon maaf, aku telah memfitnah pelungguh sehingga pelungguh tidak disenangi oleh orang banyak, sampai-sampai pelungguh diusir oleh orang banyak. Mohon maaf ya Sayyidi, ampuni aku. Apa kata ulama ini? Wahai saudaraku, kamu akui kesalahanmu? Iya. Kamu sudah bertaubat kepada Allah? Iya. Kalau kamu ingin aku maafkan, kalau kamu ingin aku maafkan, maka carikan kepadaku betang aku julu bulu ayam, ibarat napi pengoceng deh, pengoceng bahasa deh. Carikan aku pengoceng bulu ayam, kemudian kamu cari bawa ke sini. Dari rumahmu bawa ke sini. Apunin dengan niki. Terdatang yang maaf tersuruh terjauh bulun manuk. Akhirnya diturutin. Kemudian setelah diturutin, datanglah ini orang bawa pengoceng bulu ayam ke rumahnya ulama niki. Ya Syekh, niki bulu manuk si maksud pelungguh, pokok maapang tiang nggih. Anggih ke maapang pelungguh. Lagu menentan. Berembentan tegawe bulu manuk niki, maka cabut bulu ayam ini, sebarkan dari tempat kamu jalan ini, dari rumah saya sampai ke rumahmu. Apa malik kenen tuan Syekh ni? Gawe lamun milik ke maapang. Malik lepas bulun manuk niki. Apa pesan Syekh niki? Setelah kamu lepas semuanya, balik lagi, ambil bulu ayam yang sudah kamu lepas di perjalanan itu sampai ke rumahku. Kira-kira bisa tidak semuanya bisa kamu dapatkan kembali? Ternyata maka datang jok balin Syekh niki mun bait be bulun manuk sak masih. Ternyata setelah nitung karing 10 mau nengembun bulun manuk niki. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Berembe bau tulak selapuk den bau tuan Syekh. Pira mau dah? Ada 10 lembar mau tiang. Pira ja isin pengoceng niki? Penuh ribuan ni sinone. Lagu angka naulek 10. Mbeh jagalain kelep selapuk niki Syekh. Apa kata ulama niki? Begitulah cerita bohong, cerita keburukan daripada saya yang sudah kamu sebarkan ke orang lain. 10 bisa kamu kembalikan, tapi selebihnya sudah lari kemana-mana yang kamu tidak tahu kemana arah perginya. Jadi berat Bapak Ibu, berat. Ya Allah, mau tak pikir-pikir ya Allah. Tapi ingat kata ulama, orang baik itu sebaik-baiknya orang pasti mereka punya masa lalu. Pasti punya masa lalu. Dan sejahat apapun manusia, sebesar apapun dosa manusia, mereka pasti masih punya masa depan. Ibarat kaca mobil, kaca depan mobil pasti lebih besar daripada kaca spion, betul? Embe belian spion isi kaca julu, berembe lamun belian spion si kaca julu kocet, kaca julu mau spion jo kebelian, berembe lalang semendak de lamper tembok dengar. Menunjukkan apa? Sejahat-jahat kita hidup, ada spion untuk kita melihat ke belakang bagaimana kita sesungguhnya terdahulu. Namun ingat, sebanyak apapun kesalahan yang sudah kita lakukan, masa depan itu jauh lebih penting untuk kita perbaiki diri sendiri. Ya kanan Bapak Ibu. Jadi kalaupun kita sudah salah, biarkan yang lalu berlalu. Tapi ingat, tetap kita punya salah kepada Allah. Namun masa depan perlu untuk kita perbaiki. Jangan sampai hari esok kita lebih buruk daripada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dosa tiang pelungguh kepada sesama kita itu jauh lebih berat daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita tidak bisa mengukur orang dengan diri kita sendiri. Jangan kita ukur pakaian kita dengan pakaian orang lain, karena belum tentu apa yang kita pakai belum tentu nyocok sama orang lain. Sila tiang punya jubah marah niki belum tentu bau semai le pelungguh. Tiba na bagus lah tuan guru tunas juluk jubah niki enggih tiang beng wa pelungguh lagu sida kode dong mara Batman sudah. Enggih karing kede terbang doang terus. Di makna pada lagu belum tentu semai. Artinya apa? Baju yang kita pakai jangan samakan dengan orang lain. Sifat kita jangan samain dengan sifat orang lain, karena belum tentu kita punya sifat yang sama. Lagu yang menjadikan kita banyak masalah dikala kita mengukur orang lain dengan baju yang kita miliki. Ini yang menjadikan kita sengsara di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu ta'ala alam. Azan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Wa dzukira an Abi Bakr al-Wasiti annahu qala, telah diingatkan oleh Abu Bakar al-Wasiti bahwa beliau berkata, at-ta'ni fi kulli syai'in hasanun illa fi thalathi khisalin. Abu Bakar al-Wasiti berkata, at-ta'ni, menunda-nunda atau berpikir itu fi kulli syai'in hasanun, berpikir dalam segala hal itu bagus, kata beliau. Illa fi thalathi khisalin, kecuali dalam 3 hal jangan kamu berpikir. Memang kalau kita berpikir tentang sesuatu itu harus, kita mau ngelakuin apa, pikirkan manfaat dengan mudarat, itu perlu. Akan tetapi kata beliau, illa fi thalathi khisalin, kecuali pada 3 tempat kamu jangan berpikir, cepat lakukan yang 3 itu. Yang pertama, inda waktu sholah, kamu jangan banyak berpikir dikala sudah masuk waktu sholat.
Karena bagaimana berpikirmu dikala masuknya waktu solat, begitulah berpikirnya Allah yang akan memasukkan kamu ke dalam syurga atau neraka. Dendek temikir lamun sembahyang no. Ada azan, berhenti kerja, tunda dulu, kerjakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu pelungguh ibu lamun kenjekan dah berdagang nyengkan dah terima kepeng be lanjutang dah berdagang apa sembahyang? Berdagang apa sembahyang? Iya dua mangka tu. Pentelahan dulu, pentelahan. Coba Bapak Ibu lihat orang-orang di Arab Saudi. Nggih. Sekian menit sebelum azan tidak boleh ada toko yang buka. Bahkan yang jauh dari masjid selama sudah sekian menit 30 menit sebelum azan den kanggo buka toko. Semuanya tutup. Untuk apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berpikir dikala ada waktu salat, kemudian kita berpikir untuk mengerjakan apa, maka Allah nomor 2 daripada pekerjaan dunia kita. Illa kecuali saat kita sedang belajar ilmu. Jadi As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah ditanya oleh salah seorang tulab dikala beliau mengajar, ya Sayyidi, itu kan sudah solat azan zuhur, mana lebih afdal kita dahulukan solat daripada kita ngaji menuntut ilmu ini? Maka apa beliau katakan? Jawab azan terlebih dahulu dan iktikadkan dalam hatimu, sesungguhnya aku akan menunaikan solat setelah aku menuntut ilmu. Maka itu tidak mengurangi keberkahan daripada ibadah solat yang kamu lakukan. Itu jawaban beliau. Nah, kecuali saat kita menuntut ilmu, selesaikan ilmu itu. Karena apa kata Abu Ya Maliki? Karena dengan ilmu kamu bisa tahu bagaimana hakikat solat yang sesungguhnya. Dengan ilmu kamu tahu itu panggilan Allah dengan tidak. Dengan ilmu kamu tahu ada panggilan ilham dalam dirimu ataukah tidak. Jadi kalau masih perkara-perkara yang lain, jangan berpikir untuk mengerjakan solat. Yang kedua kata beliau, wa inda dafnil mayyit. Kedua, jangan banyak berpikir dikala engkau menyelesaikan jenazah. Oleh mak tanganti ke anak na juluk masih di Kalimantan. Dende antih. Terus lamun wah kita isi anak na bau hidup. Maka selesaikan jenazahnya. Kenapa? Yang paling menyakitkan bagi orang yang meninggal dunia adalah dikala jenazahnya masih belum diselesaikan, sementara itu mayit sudah lama di dunia. Karena susahnya di mana? Itu ruh bingung, mau pulang ke Allah enggak bisa, mau pulang ke bumi sudah bukan tempatnya. Yang pun perintah yang pelungguh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segerakan pengurusan jenazah, segerakan dia. Bahkan kalau agama mengajarkan, kalaupun dia meninggalkan sore, selesaikan langsung hari itu, bila perlu malam makamkan. Lagu itu kan ditawah manu walema wasila kelema. Iya, besok pagi tidak apa-apa. Lagu dende wah tak kelema datang, sore meninggal, lema asar malik tu na temakemang. Jadi lelah si mayit kalau begitu modelnya. Orang yang meninggal kita siksa. Karena Bapak Ibu, jangankan mereka lama-lama, karena kekuatan tubuh si mayit
ini jasad, kalau roh ini sudah keluar maksimal 3 jam bisa bertahan. Makanya kalau sudah lebih dari 3 jam belum kita selesaikan itu jenazah, pasti akan muncul kekurangan si mayit itu. Ima sugu lambun, ndek senggitan bawas le sedok na. Nah terus lamun dengan sindek nawah ngaji apa nih? Astagfirullah, ya kena seher. Kena seher orang kena dengar. Tapi karena memang itu jenazah belum diselesaikan, karena ini jasad 3 jam saja belum dikubur, mulai rusak ini badan kita. Cobaan baik, osok baik mana pasti gugur kulitnya. Kalau sudah lebih dari 3 jam, osok mana lekak wah kulit niki. Makanya dianjurkan dalam ilmu fikih, kalau orang itu sudah meninggal dunia langsung buka pakaiannya, dende antih dengan si tukang pandi. Ini kebani lemak tukang pandi jadi bukaan. Iya pada suku lambun. Dan waktu membuka pakaian si mayit, dende merentan terbuka dengan hidup. Mau langgi mayit dah. Paksa jangan, karena itu bahaya. Jangankan dipaksa. Okay? 1 tetes air waktu dimandikan, kata Nabi, setetes air kadun temandi niki jatuh pada tubuh si mayit, itu rasanya lebih tajam daripada duri. Yang pota anjuran orang yang memandikan mayit itu tidak boleh berbicara lain kecuali zikrullah. Ini kadang ina mandi mayit iya tuh rasa ngajin sebia tuh. Kemal 1 kilo sebia. Ndek dek kahanggo ngaraos lamun kenjekan depan di mayit no. Perbanyak zikrullah. Karena zikir kita untuk membantu orang yang meninggal dunia niki. Niki nggih. Jadi segerakan untuk menyelesaikan jenazah itu. Jangan ditunda-tunda. Karena itu mayit apabila dia orang soleh, bahkan ada hadis dari Nabi SAW, apabila orang yang meninggal itu adalah orang soleh, kemudian engkau menunda untuk menyelesaikan jenazahnya, itu engkau berdosa besar, sama dengan engkau melarang mereka untuk berjumpa dengan Tuhannya. Segerakan. Kalaupun meninggalnya malam, besok pagi selesai. Kalaupun meninggalnya pagi, sore selesai. Lakukan itu mancan, tetung antih keluarga nanti. Oh, anti keluarga na julu embeton keluarga tu masih le Jakarta yo tiang wah meno jemaah terpersila lalu takziah nggih hingga sasar tuan au nggih asar le deriki nggih siap pun tetu totot yang sembahyang asar. Ternyata bayangkan Lombok Timur tahun ini, Lombok Timur tuh meninggal mau sembahyang asar le derike mundek mate jauh-jauh kubur kembean anti hanak nolek le Kalimantan baru nyampe Lembar ni. La ilaha illallah. Dengan si lampa le Lembar nanti mau datang Lombok Timur no jadi ke takziah no jadi nyempade dia mau ngomeh pacu dia no. Jadi artinya mau maka datang anak nih, datang anak nih. Mau harapan keluarga nah kan lah mau datang anak, iya tuh nah kita ruan dengan toa nah sewah mati kan. Mau datang anak nah pun nikah, coba perhatian nah ruan dengan toa. Unden bani kita mayit, ada brong uning ke. Anggi. Hanya manu kelalah tenganti coba munden bani kita mayit mendengan si tati enggih lah mudah manu jari wah saya ini sepaangan la ilaha illallah
Nah rasa nangan tamu arak jamaah sekek mu ni. Sabar tuan guru, sabar. Mau rasa nangan ke sida jadi tuan guru aku. Muida kita ya Allah. Nah itulah Bapak Ibu nggih. Jadi segerakan. Dendek tunda-tunda. Kapan yang kedua? Wa inda dabnil mayyit. Yang ketiga, wa taubati indal ma'siyah. Jangan kamu tunda-tunda, jangan kamu banyak berpikir kalau untuk bertaubat dari dosa dan maksiat. Jadi nanti kena ulama mun kuah toat atau ketobat. Emang ada jaminan kita hidup sampai tua? Ndek nara. Ndak jaminan. Emang kita tahu kapan datangnya kematian? Lamun tebut SMS malaikat maut je molah. Tapi al-mautu ya'ti baghtah, mati itu datang tiba-tiba, tidak memberitahukan kapan datangnya kepada tiang pelungguh. Maka oleh karena niki jamaah, nah 3 hal ini jangan kita harus berpikir untuk mengerjakannya. Pertama, dikala masuk waktu sholat. Kedua, dikala kita menyegerakan janazah. Dan yang ketiga, dikala kita bertaubat dari dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan salah kita. Semoga Allah bimbing kita dari segala dosa yang pernah kita lakukan, hingga Allah keluarkan kita menjadi hamba-hamba yang terbebas dari salah dan dosa selama hidup kita. Semoga Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, dan Allah jadikan hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika adh-dhakirin waj'alna min ibadika al-mukhlisin indaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.